dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali di program Syiar Sahur NTV. Saya Muhammad Irsal, sambil menemani Anda bersantap sahur, kami akan juga mengajak Anda berbincang bersama Ustadz Toko Otman yang sudah hadir bersama kami. Kita akan bahas terkait dengan menyantuni dan membahagiakan anak yatim. Ustadz, kita bertemu lagi. Nah, sebenarnya bagaimana Islam mengatur hal itu, Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, yang insya Allah sampai detik ini kita masih menjaga keistiqomahan kita untuk menjaga kewajiban kita, yaitu menjalankan puasa di bulan suci yang mulia. Berkenaan dengan anak yatim, tentu Al-Quran sudah banyak menjelaskan. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin ila ayah. Di sini ada penegasan kita disuruh sembah kepada Allah, ta'abbud kepada Allah, kemudian jangan pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun, karena jangankan Allah, manusia aja kalau disekutukan dengan yang lain, kalau ada yang kedua bisa jadi cemburu. Allah Maha Pencemburu. Maka Allah tidak ingin disekutukan oleh suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua kita berlaku baik, berbuat kebaikan kepada orang tua, dan diteruskan nih, wabidzil qurba, dengan kerabat, dan anak-anak yatim, dan fakir miskin, dan seterusnya. Panjang ini ayat. Ya. Ini adalah perintah agar kita melakukan kebaikan kepada anak yatim. Melakukan kebaikan kepada anak yatim seperti menyantuninya, memberikan perhatian dan kasih sayang, ya, bukan hanya memberi uang, ya. Kalau sekarang sudah ada misalnya panti asuhan, cuma berhati-hatilah nih bagi orang yang punya panti asuhan atau yang mengelola anak-anak yatim yang ada di negara kita ini, karena ya, saya tidak ingin mengatakan kepada hal-hal yang lebih negatif, tetapi ada oknum ya fiktif. Saya pernah mendapatkan perintah dari jamaah saya, Ustadz coba dong cek yayasan ini benar-benar ada atau tidak. Waktu dicek fiktif. Kenapa? Dia mengumpulkan anak-anak yatim azas manfaat. Hati-hati, bahwasanya ancamannya jelas bagi orang yang memanfaatkan anak yatim. Ya, sama-sama ini sudah sangat familiar ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, orang yang dianggap pendusta di dalam agama, ternyata mereka yang suka menghardik anak yatim. Bukan hanya menyakiti anak yatim secara fisik, tetapi dengan memanfaatkannya demi keuntungan pribadi, ini juga bahagian daripada bersewena-wena dengan anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hendaklah kamu dengan anak yatim jangan semena-mena. Jangan cari keuntungan dengan anak yatim. Bahkan berhati-hati juga bagi yang pemberi. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, harus punya perhitungan, bukan hitung-hitungan. Saya ulangi, melakukan kebaikan harus penuh perhitungan, bukan hitung-hitungan. Jangan modal percaya aja. Memang itu tidak mengurangi pahala, tetap ada pahala. Tetapi alangkah baiknya ketika kita memberikan itu tepat sasaran. Ya, karena sesungguhnya ya ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ini. Begitu juga dengan yang pemberi, ketika kita ingin memberikan sesuatu, ya,
ketika kita bilang ini untuk anak yatim, maka harta anak yatim yang diamanahkan kepada seseorang, dia ngambil operasional dari uang anak yatim haram. Karena lafaz yang keluar dari lisannya apa? Itu yang akan menjadi hukum. Maka kalau kita bilang ini untuk anak yatim ya, ini untuk transportnya, harus begitu. Ini untuk kamunya. Kenapa? Karena biasanya ya, yang saya pernah lihat di sebuah yayasan, dia menerima uang anak yatim, tetapi yang makan bukan anak yatim. Ada anak yatim, tapi ada fakir miskin. Maka fakir miskin ini nggak boleh makan. Karena yang keluar pernyataannya ini uang anak yatim. Maka alangkah baiknya bagi kita yang memiliki harta, yang ingin memberikan sedikit hartanya untuk anak-anak yatim, alangkah baiknya itu diumumkan saja lafaznya. Ini untuk anak yatim dan anak-anak yang lainnya. Nggak apa-apa. Nah itu bisa diambil. Ataupun mau dikhususkan, ini untuk anak yatim ya, dan ini sebahagian untuk fakir miskin. Nah itu boleh. Karena di yayasan itu tidak semuanya anak-anak yatim. Kadang ada yang fakir miskin. Kalau diutamakan untuk anak yatim saja, kasihan nanti. Yang bagian pengurusnya nggak boleh makan. Karena dia bukan anak yatim. Nah, setiap kebaikan harus penuh perhitungan agar tidak menjadi kesalahan dan kekeliruan. Padahal niat si pengurus baik. Tetapi kadang-kadang dia ngambil biaya operasional dari uang anak yatim tersebut. Maka hati-hati mengenai ini. Ya, kehati-hatian ini agar kita bisa mendapatkan fadilah ya mengurus anak-anak yatim karena sangat luar biasa. Baik, Ustadz, kalau tadi Ustadz menyontohkan mereka-mereka yang memanfaatkan anak yatim untuk memperkaya diri, kemudian doa orang terzolimi, doanya dikabul, apalagi doa anak yatim diutamakan, apakah ini benar adanya? Tapi jangan dijawab dulu Ustadz, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa Syiar Sahur masih akan kembali usai jeda. Memang benar, harta itu bahagian penting untuk mendidik mereka, memberikan pendidikan mereka. Tetapi yang jauh lebih penting adalah rangkulan dari kita. Kasih sayang yang benar-benar nyata, itu nggak bisa disandiwarakan. Karena anak yatim itu dapat merasakan mana sentuhan yang betul-betul penuh kasih sayang dan keikhlasan, mana sentuhan yang memang sekedar pencitraan. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Ustadz Teguh Othman. Ustadz, kalau saya keliru tolong dikoreksi. Ketika orang terzolimi, doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini yang dizolimi anak yatim juga. Anak yatim tidak terzolimi aja, doanya diutamakan. Nah, bagaimana dengan anak yatim yang terzolimi, terus mendoakan mereka-mereka yang sudah menzolimi mereka? Apakah itu memang doanya yang paling mujarab begitu, Ustadz? Baik. Nabi sudah mengatakan, hati-hati kamu terhadap orang yang terzalimi akan doanya. Jadi, karena doa orang yang terzalimi, walaupun maaf-maaf dia non-muslim, walaupun maaf-maaf dia fajir, pendosa, maka doanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah. Ya, apalagi yang kita zalimi anak yatim. Ya, yang anak yatim ini merupakan kesayangan Nabi. Bahkan Nabi bilang, saya adalah bapaknya anak-anak yatim. Bahkan ganjaran bagi mereka yang menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Nabi memberikan isyarat bahwa saking mulianya ini, orang yang memuliakan anak yatim, Nabi sangat berterima kasih. Diisyaratkan dengan 2 jari, berarti sangat dekat. Orang yang menyantuni anak yatim, pahalanya luar biasa. Tapi sebaliknya, orang udah nggak menyantuni, nggak menyayangi, malah menzalimi. Ini sangat berbahaya, mengundang murka Allah, melalui murka Rasulullah juga. Ya, kalau Rasulullah udah murka, apalagi Allah.
kekasih Allah sudah murka, apalagi Allah. Maka berhati-hatilah kamu dengan doa orang yang terzalimi. Siapapun jangan dizalimi, terlebih lagi anak yatim yang seharusnya kita santuni. Dan ingat, doa anak yatim merupakan salah satu doa yang paling mustajab. Lebih jelasnya lagi di dalam Tafsirul Kabir juz 2. Di sini Rasulullah ada memberikan hadisnya, ya, mengatakan asyaratun tustajabu lahumud da'wah. Ada 10 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Artinya sangat-sangat mustajab. Orang alim, orang muta'alim, ya, dan salah satunya adalah doanya anak yatim. Maka berhati-hatilah. Oleh karena itu kadang-kadang ujian tersendiri bagi para pembina ataupun pengurus anak-anak yatim, ya. Karena tingkah laku anak yatim ini spesial. Kadang-kadang membuat kita gregetan, emosi jiwa, ya. Bawaan kita kepingin mau dipukul saja. Tetapi ingat, sabar. Kenapa Nabi bilang ganjarannya besar? Karena memang menyantuni ataupun merawat anak-anak yatim ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Memang benar harta itu bahagian penting untuk mendidik mereka, memberikan pendidikan mereka. Tetapi yang jauh lebih penting adalah rangkulan dari kita. Kasih sayang yang benar-benar nyata. Itu nggak bisa disandiwarakan. Karena anak yatim itu dapat merasakan mana sentuhan yang betul-betul penuh kasih sayang dan keikhlasan, mana sentuhan yang memang sekedar pencitraan. Mereka paham. Oleh karena itu bangkitkan kesadaran kita, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, padahal seharusnya kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan menyantuni mereka. Seperti itu. Baik, Ustadz, ini bulan Ramadan identik sama pemberian zakat begitu ya. Iya. Apakah anak yatim masih diatur bagi golongan-golongan yang masih berhak menerima zakat, Ustadz? Nah, ini bagus sekali pertanyaan, ya. Yang perlu diketahui dari ayat ataupun yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, di situ tidak tercantum hak untuk anak yatim. Boleh kasih untuk anak yatim, tetapi memang yatim itu miskin, bukan karena yatimnya. Ya, bukan karena dia yatim, tapi karena dia fakir atau miskin, maka dia berhak menerima zakat. Tetapi ini di desa-desa sering ada yang salah paham. Itu dia kasihan anak yatim, dikasih. Kalau atas nama yatimnya, maka zakatnya tak sah. Karena anak yatim ini sudah punya tempatnya sendiri. Haknya sendiri. Sedangkan zakat ini adalah kewajiban, ya, yang ditunaikan oleh umat Islam yang sudah sampai pada batasan ambang daripada hartanya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Seharusnya zakat mal itu tidak mesti bulan puasa. Tapi kenapa orang berlomba-lomba mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan? Karena ada syarafuz zaman, kemuliaan waktunya. Ya, kita memberikan hadiah yang sedikit, tetapi kadang-kadang pahalanya lebih besar. Kita memberikan zakat yang enggak seberapa, pahalanya bisa berlipat ganda. Jangankan hanya harta, satu huruf yang kita baca bisa di luar bulan suci Ramadan. 1 dibandingkan 10 di bulan suci Ramadan. Siapa yang tahu? Oleh karena itu, manfaatkan betul ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang nih maaf, orang buat acara, datangnya anak yatim. Itu bagus. Nah, berkaitan dengan acara anak yatim, konteksnya santunan kepada anak yatim. Tapi apakah masyarakat perlu mengetahui sebutan anak yatim ini berlaku pada usia berapa hingga usia berapa? Karena mungkin ada di antara mereka yang datang di acara santunan itu ternyata usianya sudah cukup begitu. Apakah ada kriteria anak yatim yang masih berhak menerima santunan anak yatim, Ustaz? Iya, ini juga terkadang. Kadang-kadang niat orang baik, tetapi waktu dilakukan yang menerima bukan lagi yang berhak. Contoh, ya, tolong dong yayasan bawa anak yatim. Seharusnya ini pengurusnya ini yang menyeleksi mana yang seharusnya masih dikategorikan anak yatim. Anak yatim kalau bisa dibatasilah umur 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah itu. Intinya kalau dia belum balik, maka dia masih dikatakan anak yatim. Cuma terkadang kita ngelihat waktu santunan anak yatim orang udah gede-gede kadang. Ya, udah bisa kita nikahin gitu kan. Nah, di sini yang penting pemahaman harus kita tanamkan bahwasanya anak yatim disebut anak yatim, ya, dia belum balik. Belum balik. Berarti kita anggaplah umur 15 tahun ke bawah. Nah, ini penting untuk dibatasi.
agar kebaikan yang kita salurkan, harta yang kita keluarkan, memang yang menerimanya betul-betul anak yatim yang masih dipandang yatim. Kalau dibilang anak yatim, saya juga sudah yatim. Saya juga sudah Nah, yatim. seperti itu ya, jadi masalah. Ya, Baik, Ustadz, kalau tadi kita sudah mengetahui kewajiban-kewajiban kita menyantuni dan membahagiakan anak yatim, namun kemudian apa yang bisa kita petik terkait dengan fadilah kita nanti di akhirat dan kita di dunia, apakah emang kita dapat ganjaran yang setimpal? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa Syiar Sahur NTV masih akan kembali sesaat. Yayasan, panti jompo, anak yatim, fakir miskin adalah bank-bank akhirat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bawalah hartamu sampai ke akhirat. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Ustadz Teguh Otman. Kalau tadi kita sudah bicara soal kewajiban-kewajiban kita, tapi kita juga belum tahu apa hak kita ketika kita sudah mengasihi, menyantuni, dan membahagiakan anak yatim. Kita bicara soal fadilah, Ustadz. Apa yang kita dapat di akhirat nanti dan apa yang kita dapat di dunia saat ini? Baik, kita berbicara untuk di dunia dulu, ya. Karena memang di dunia ini kita mencari kebaikan, di akhirat juga mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan itu. Yang pertama di dunia, keberkahan akan kita dapatkan. Ya, keberkahan akan kita dapatkan, ketenangan hati akan kita dapatkan. Bagaimana tolak ukurnya? Maaf, Allah itu maha kuasa atas segalanya. Terkadang Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada si miskin tanpa memberi dia harta. Dan terkadang Allah bisa memberikan kegelisahan kepada orang kaya tanpa mencabut kekayaannya. Ya. Terkadang Allah bisa memberikan kekecewaan kepada seorang pemimpin tanpa mencabut tahtanya. Disinilah jawaban bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan letak daripada harta, dia hanya pendukung. Ya. Dengan uang kita bisa beli kesenangan, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan. Maka di sini ketika sudah dikatakan diberikan ketenangan di dalam hatimu, maka di situ akan ada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu terpancar dari sebuah keikhlasan. Ketika kita ikhlas, maaf, ketika kita lagi kendara di mobil nih, tiba-tiba kita ngelihat ada anak yatim tuh duduk-duduk sendiri, terpanggil hati kita bersedekah kepada dia dan meneteskan air mata. Ya Allah, terima kasih ya Pak, saya doakan Bapak mudah rezekinya, Bapak panjang umur. Apa yang muncul di dalam hati kita? Kita memberi tanpa dia minta. Maka akan muncul satu kebahagiaan yang gak bisa kita jelaskan, kepuasan batin. Maka keberkahan itu akan muncul. Yang kedua jelas pahala besar. Ya, pahala besar. Dan yang ketiga ya akan membukakan pintu-pintu rezeki. Jelas dengan apa yang kita berikan, ya. Jangankan itu, berikan sedekah kepada siapapun itu membuka pintu rezeki. Ya. Watulul umur, dan bisa memanjangkan umur usia. Ya. Memanjangkan usia ini apa? Berkah usia kita di dalam taat. Jadi banyak fadilah yang kita bisa dapatkan. Ayatnya jelas, dalilnya jelas, baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan keutamaan orang memberi sedekah, apalagi kepada anak yatim. Dari sedekah itu dapat menutup 70 pintu bala. Kemudian Allah akan menjaga harta kita dengan sedekah. Bahkan orang yang sakit pun dengan dia memberikan sedekah itu bisa menyebabkan datangnya obat dari Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit zahir maupun batin. Ini ada kisahnya juga. Nah, itu fadilah tentang di dunia ini. Bagaimana fadilah di akhirat? Yang sudah pasti kita mendapatkan pertolongan dari Allah langsung. Yang kedua, kita akan menjadi temannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kenapa? Karena dengan kita membahagiakan anak yatim, Nabi udah kasih isyarat begini. Nanti dia yang nyantuni anak yatim di dalam surga akan duduk bersamaku seperti ini. Diisyaratkan dengan dua telunjuk seperti ini. Maka
dengan menyantuni anak yatim, ini adalah ibadah yang bisa kita katakan VVIP, nanti akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung di dalam surga. Dan yang pastinya orang yang menyantuni anak yatim, walaupun ibadahnya nggak kuat, ya, dia cuma menjalankan kewajibannya, tetapi ketika dia memberikan hartanya di jalan Allah, ini yang jauh lebih Allah cintai. Nah, kemudian amalannya itu akan diperlihatkan nanti di akhirat nanti, menjadi investasi yang berharga untuk akhiratnya nanti. Ya. Kadang banyak orang kaya gitu kan, dia bangga dengan sholatnya, sholat malam, ya kan, tahajud nggak pernah tinggal, duhanya selalu, kemudian puasanya mantap, puasa Daud, Senin Kamis, puasa Muharram, mantap. Itu hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Tetapi kalau sudah berbicara tentang santunan anak yatim, zakat, sedekah, pusing deh. Mulai muncul rasa kikirnya, mulai muncul rasa pelitnya, maka Allah nggak suka. Kenapa? Sholat, anak kecil pun bisa sholat. Ngaji, anak kecil pun bisa ngaji. Tetapi ada yang nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, yaitu orang yang berharta, yang mau menyantuni, yang mau menyayangi anak yatim. Karena orang kaya sekali tunjuk, kun, fayakun. Kalau tunjuk, bangun ini yayasan, jadi. Bangun di pesantren, jadi. Bangun di masjid, jadi. Kenapa? Karena dia punya uang yang nggak bisa dilakukan oleh orang biasa. Contoh orang fakir miskin, yang dia tidak punya kemampuan, tapi dia bisa lakukan apa yang bisa orang lain lakukan. Baca Quran dia bisa, karena gratis. Sholat taraweh, apalagi gratis. Ya. Kemudian apalagi? Sholat malam juga dia lakukan. Zikir, biasa. Anak kecil pun bisa. Kita ajarkan, walaupun dia belum bisa baca Quran, kita bilang, astagfirullah, astagfirullah, nak, baca nak, astagfirullah. Bisa dia baca. Tetapi dengan kekuatan harta, inilah. Maaf, dengan kekuatan harta, itu adalah ibadahnya orang-orang kaya, ya, yang bisa mendapatkan surga melalui harta itu. Baik, sadari mereka Ustadz, mereka yang punya harta banyak tapi sedikit untuk sedekah terutama ke anak yatim. Sadari bahwa mereka bisa saja yang tadi Ustadz bilang kun fayakun, ketika mereka punya harta terus kemudian dijatuhkan sama Allah begitu. Banyak orang yang belum sadar Ustadz. Wahai sahabatku yang punya harta, ya, hadirkan sifat derma di dalam diri, bahwa sesungguhnya harta kita ada masanya dan uang triliunan yang ada di rekening belum tentu itu menjadi rezeki kita. Bisa jadi kita mati hari ini, uang itu tinggal dinikmati oleh keluarga kerabat yang belum tentu ingat sama kita ketika kita mati nanti. Yang sangat membantu kita di hari nanti, apalagi di kuburan nanti, adalah apa yang kita sedekahkan. Benar, betul, ada 3. Ya, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Maaf, ilmu kita terbatas. Anak kita hari ini soleh, besok bisa salah. Yang sangat menolong kita saat ini adalah sedekah jariah kita, santunan untuk anak yatim kita, sedekah untuk fakir miskin. Kebaikan yang namanya sedekah tidak mesti untuk anak yatim. Kepada siapa saja, atas nama itu punya nilai kebaikan, lakukanlah. Karena yayasan, panti jompo, anak yatim, fakir miskin adalah bank-bank akhirat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bawalah hartamu sampai ke akhirat. Kalau orang bilang harta nggak dibawa mati, salah. Saya katakan harta bisa dibawa mati. Dengan caranya engkau titipkan kepada mereka bank-bank akhirat. Seharusnya kitalah yang bersyukur karena masih ada bank-bank akhirat yang mau menerima sedekah kita, yang mau menerima uang harta kita untuk bekal kita di akhirat nanti yang akan kita nikmati di sana nanti. Baik, bisa jadi harta yang kita miliki adalah rezeki mereka-mereka, terutama anak yatim, begitu Ustadz ya? Benar sekali. Baik, terima kasih Ustadz Teuku Hotman. Sayang sekali waktu kita terbatas, kita bertemu di lain waktu, dan pemirsa Syiar Sahur NTV harus saya akhiri sampai saat ini. Saya Muhammad Irsal, pamit undur diri, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.